alladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibil mustafa sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Wa aydan qala rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Hadratus Syekh Al-Mukarram, para alim ulama, para kiai yang hadir pada pagi menjelang siang ini, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, bil khusus Ketua MUI Kelurahan Sukahati Kiai Haji Qasim Mulyana, guru saya Kiai Haji Zamanuddin, kebetulan senior beliau di Pondok Pesantren Nurul Hidayah. Kalau saya di pusatnya Manonjaya. Kita doakan sama-sama beliau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. DKM beserta seluruh jajaran pengurusnya yang tadi telah memberikan sambutan kepada kita semuanya. Semoga Bapak DKM yang di belakang saya, mohon maaf Pak DKM saya di depan, semoga beliau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang saya banggakan tokoh masyarakat yang pada kesempatan pagi hari ini hadir. Kita doakan sama-sama sepuh-sepuh kita, kakek-kakek kita yang hari ini ada yang sudah usianya 95, Haji beliau 95, 90-an ada, tapi beliau masih sehat. Saya ulik terus dari tadi, kagak mau keluarin ilmunya. Apa itu giginya nggak rontok-rontok, kedua matanya awas. Cuma dia bilang konsepnya kalau kita pengen panjang umur, kalau ngantuk tidur, kalau lapar makan. Gitu ya. Subhanallah. Jadi jangan banyak pikiran. Ya makanya dia mau udah gak ada pikiran, bukannya gak ada pikirannya. Kata orang yang kalau gak ada pikiran pas santai, enjoy, kayak model begitu, sehat. Jadi yang gak sehat memang banyak pikiran, begitu ya Pak Ustadz ya. Kita doakan sama-sama beliau sehat walafiat. Bil khusus yang saya muliakan, yatim ada 10, ada 20 Pak, 20 ya, yang sudah dinamain semuanya lengkap. Saya baru ini acara santunan yatim, tapi lengkapnya sampai seperti ini, sampai ada namanya udah gitu. Biasanya acak-acakan, hebat banget nih TKM nih. Malam aja acara 2 itu acak-acakan.
begitu dipanggil ini sodot acak-acakan bukan ini mah kagak acak-acak. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada adik-adik yatim, juga wali-wali yatim, mamanya. Ini mamanya yatim semua. Nah, mama yatim semua. Janda berarti. Ya. Salah ya? Hah? Ya, janda berarti ya. Mohon maaf ya. Salah saya ya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan ini saya sering katakan antara umaroh dengan ulama harus sinergi. Ini buktinya. Sampai tadi dibahas kakaknya aja diperhatikan. Berarti kita hidup di Indonesia itu harus tertib administrasi. Ada kakak, rapihin kakaknya. Maka pemerintah itu terjun ke masyarakat bukan main-main. Jangan dianggap sepele RT itu. Ini buktinya RT ini kerjaannya begini, RW kerjaannya begini. Anak yatim disantunin, emaknya dikasih makan. Emaknya dikasih makan apa? Santunin dia kan? Hah? Iya. Kalau emaknya yang miskin kan, wala yahudu ala ta'amil miskin. Makanya Masya Allah, sering saya katakan antara umaroh dengan ulama itu harus sinergi, berjalan bareng. Sampai kapanpun permasalahan tidak akan selesai kalau kita bertolak belakang, patonggong-tonggong, mual selesai. Harus jalan bareng antara ulama dan umaroh. Ketangkepnya gay di daerah Megamendung, sabab masyarakat lapor, ulama lapor, ditanganin sama pihak polisi. Bapak Dodi udah pensiun tapi dia sekarang dia lagi ternak teri, nganter anak, nganter istri. Saya kagak salah. Jadi beliau sekarang lagi ternak teri. Kita doakan terinya supaya banyak. Beliau kepolisian kemudian bertindak, laporan dari masyarakat, kemudian dari para ulama, akhirnya tertangkap. Diteruskan lagi, ditangkap kembali di hotel. Ada video-videonya. Ini kan berkah antara ulama dan umaroh sinergi. Kalau kita diem-dieman umaroh dengan ulama, RT sama ustadznya gak nyambung, kan ribet RT kudu nyambung teh. Jangan sampai kagak nyambung sama ustadz jangan dicuekin. Atau begitu juga Pak RT, jangan nyuekin ustadz jangan nyuekin RT. Mual enakan RT aja dulu lah, kita gak usah bawa lingkup kecamatan, kabupaten. RT aja dulu. Sebab RT itu yang hari ini mewakili Bapak Prabowo Subianto. Hari ini PR-nya kan? Ya. BRW yang mewakili Bapak Prabowo Subianto. Alhamdulillah Ibu Pak Prabowo-nya tidak bisa hadir ya. Tentunya ini merupakan hal yang sangat penting buat kita. Tajamkan kembali. Kita tidak mungkin hidup tanpa administrasi yang lengkap di negeri Indonesia ini. Jangan salah. Sehingga keluar daripada tema sampai urusan yatim yang ngurusin RT, urusan yatim yang ngurusin RW. Tinggal menjual tanah, kagak laporan sama RT sama RW. Ini bukan orang sini. Bukan orang sini makan dia kagak beda sama orang Arab. Sampainya doang ente, biasanya begitu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Selawat dan salam semoga dilimpah dan dicurahkan pada yang mulia Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ada apa sih tanggal 10 ini rame-rame dari semalam? Kalau saya mau ikutin, kalau Kiai Qasim mau ikutin, semalam sudah ada hampir 10 yang undang Kiai Qasim untuk ikutin santunan. Kiai ya, Kiai 10 yang ikutin, undang nih beliau, undang supaya hadir di santunan. Beliau tidak hadir karena memang di masjidnya juga ada. Banyak ini ada apa ini sampai sekarang, bahkan hari ini saya harus ke Kelurahan Tengah, setelah ini ada disatukan satu kelurahan di tengah. Jadi di tengah ini bukan percobaan, jadi disatukan satu kelurahan, lebih begak lagi. Ini satu kelurahan. Ini ada apa sebetulnya tanggal 10 ini? Maka sering kita sebut dengan Asyura. Asyura itu asal kata daripada asyaro, berarti 10. Maka ulama menegaskan dalam kitabnya, di dalam kitab Fathul Mu'in juz yang kedua, ada sunat yang digali oleh para ulama. Jadi memang kalau kita lihat kitab Fathul Mu'in itu dalam ya. Kita pikir itu Safinah sedang salahnya Safinah, kemudian dia keluarnya Fathul Qarib, ada Fathul Mu'in itu lumayan, apa itu semua dibahas. Dari mulai ada buah yang buahnya halal tapi airnya haram. Ada buah yang buahnya haram, buahnya halal, airnya haram. Apa itu? Anggur, Pak. Ya, anggur ya kan anggur dimakan di buahnya, Pak. Coba airnya, minum anggur. Kalau kagak mabuk anggur. Betul ya, Pak ya? Di dalam kitab fikih, di dalam kitab Fathul Mu'in juz yang kedua, sunnah di hari Asyura di tanggal 10 terutama bulan Muharram. Di tanggal 10 ini, kalau tanggal 1 ada tahun barunya, tanggal 10 itu puncaknya Muharram, Asyura. Satu kata ulama disunatkan puasa dari mulai tanggal 8, 9, 10-nya mah ada kue, saya bingung jadinya. Tadinya saya mau puasa, ya ada anggur enak banget, jadinya bingung saya. Ya benar, makanya kita disuruh saya makan lagi, ada sate apa kan buka kita jadinya. Lah udahlah. Sunat. Tapi yang agak kemana-mana memang masih kuat puasa baik. Silakan saja puasa. Tapi kalau yang memang tidak kuat, apalagi ada makanan daripada mendoratkan, kita kesian, udah nungguin capek-capek, udah ngasihin aku begitu dari wadah-wadah tempat-tempatin kan saya dibungkus kasihnya juga mual kan saya. Yang kecuali udah dikardusin itu kali beda itu ceritanya. Ini nih, udah kagak tahan kita. Tadi coba nyobain anggur, alhamdulillah enak ternyata pakai kasih puasa. Kemudian yang kedua kata ulama, sholat sunat banyakin. Sunat apa Pak? Sunat mutlak, maka paling rendah-rendahnya sholat sunat adalah mutlak. Bahkan sering saya katakan di pengajian saya, ada pada maghrib setelah qobliyah, setelah ba'diyah 2 rakaat, ada yang namanya awabin 4 rakaat. Ini lebih utama daripada baca Quran. Ini lebih utama daripada madrasah Quran. Sholat 4 rakaat ba'da maghrib namanya sholat Allah. Mendapatkan pahala selama 12 hari. Bu, ngerti? Namanya bohong wae, ngerti kan? Ngerti Pak? Awal itu mutlak paling terendah aja. Udah dah kalau tahajud tiap malam, ibu tiap malam kan bangun malam.
Tiap malam bangun malam kan? Lah kagak ada ngejawab. Ibu tiap malam bangun malam kagak? Juga bangun malam. Ngapain? Pipis. Ayut. Tapi pipis masanya sama tuh. Tahajud mau malas banget ya Pak ya. Kadang-kadang kita udah setel itu namanya alarm. Alarmnya mah hidup, kitanya melek doang, matiin, tidur lagi. Saya itu mah kagak kali bapak mah, kagak beda. Ada gambar Pak Komo RT mah pernah kagak tidur malam. Dia mah kagak pernah tidur, dia mah keliling Pak. Cariin warganya mana yang kelaparan, mana yang kelaparan. Awas jangan dari jagat ya. Ada nomor bahagia. Sholat sunnah. Kemudian yang selanjutnya kata ulama di tanggal 10 bulan Muharram banyakin sedekah. Sedekah mah gak harus gede. Sedekah gak harus banyak. Kalau dikumpul-kumpul kan bisa banyak. 60 juta kan. Terus 60 juta coba. Dekah. Ini hebat banget ini masjid. Dapat sampai 260 juta. Nah gitu kan. Bisa biayain, kan bisa mak-mak yang gak mampu janda itu nanti bisa suruh dagang. Iya, dagang ketoprak. Ya kan? Dagang apa be? Pokoknya makan sehari ya. Nah, kan mantep itu. Kita ada 10 aja berubah ketoprak. Pagi-pagi ya, kita kan 10 bungkus lah ya. Hadirin yang berbahagia. Kembali lagi. Sedekah. Cuma konsepnya dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Apabila kita bersedekah yang paling kita cintai, yang paling kita sayangi. Ibu kalau mau sedekah jilbab, jangan jilbab butut, jilbab yang bagus dong. Ini mah jilbab yang udah kagak dipakai, udah beralam-alam ditumpuk-tumpuk. Kan yang banyak pakai emak mama, yang banyak belanja. Apalagi sekarang tuh bapak bisa main. Saya gak pernah kemana-mana, ke pasar gak pernah, dia ke pasar gak pernah, kemana-mana gak pernah. Kenapa tiap kali paket? Ini aneh nih sekarang. Ternyata di HP ada keranjang kuning. Kamu aneh sih. Pantes tiap hari sampai itu ternyata suaminya tukang paket, nganterin ke rumah bininya, ke rumah. Bininya kagak tahu rasanya dia bukan nganterin dia. Tuh, begitu. Emang kagak ke pasar kemana-mana. Udah, jangan diperpanjang. Agak ibu-ibu, agak bapak-bapak, semua sama kan. Tapi saya khawatir ada keterangan ulama ciri kiamat nanti nggak ada pasar, nggak ada transaksi di pasar, tapi orang bisa belanja. Itu ciri kiamat. Pasar mau rame, orang kagak pernah ke pasar, diam di rumah, tapi bisa belanja. Sekarang terjadi. TikTok. Keranjang kuning, tap dong, sebenarnya bagus, tap dong. Kalau ke kacamata. Karena makan jangan bapak-bapak ibu anak muda. Bahkan sekarang anak muda pakai kacamata yang kagak ada kacanya bolong. Ada begitu. Bahkan kemarin saya lihat ada ustaz yang begitu pakai kacamata, matanya bolong. Astagfirullahaladzim, apa saya colok itu ustaz? Ustaz lagu apa sih ustaz? Ya kan banyak itu namanya tek, ada saya pencet nggak ada kacanya itu gitu doang. Dari jauh kayak nggak ada kacamata, matanya kagak pakai. Lagi usungnya. Pak stres banget begitu. Saya ngomong Ustaz stres apa sih Ustaz? Lagi usul ya Pak, lagi usul gitu. Terusin. Ya emang belum mulai beberapa biji itu. Sedekah yang benar. Tapi bukan yang bagus, bukan Bapak kalau mau sedekah ayam jangan ayam yang tetel
Yang tetelo tahu. Muyung yang tetelo dikasihkan Pak Kiai Gosip. Pak Kiai saya punya ayam, wah semua iya ayam saya tetelo, Pak Kiai ayam tetelo dikasihkan Pak Kiai kan geblek. Coba kan itu ayam yang ular berat dipotong dimakan Pak Kiai jadi tetelo. Ayam kaya Dikasihkan ke RT jadi tetelo. RT begitu amat RT. Ternyata dikasih ayam sama warganya ayam tetelo. Bahaya. Coba kasih ayam yang dicintain, yang disenangi nama kita, yang kukurunya sampai ke tanah. Ayam apa itu? Itu kan ayam gitu. Itu tuh kasihkan Pak Kiai. Pak Kiai ayam apa? Buat ngebangunin Kiai kalau subuh. Itu benar itu ayam tetelo. Ayam tetelo. Nah, mahal itu mah. Oh mau yang apa ke tanah lo kukur itu. Kalau belum saya ke tanah belum berhenti dia. Iya emang gitu. Wah kasihkan ke Kiai. Insya Allah sama Kiai dibelikan motor. Terus itu. Lantaran lu tuh hatta tunfiku mimma tuhibbun. Enggak usah banyak. Satu hari 1000 ada kita sedekah. Insya Allah. Apalagi pada subuh. Sedekah nggak subuh. Luar biasa. Itu ibadah. Terus apa lagi? Di tanggal 10 bulan Muharram make sifat mata. Sifat mata. Make sifat mata kagak ibu? Hah? Make? Tapi yang dari Mekah. Jangan salah. Jangan yang pakai pulpen begini berebet. Itu yang itu kan yang ada wadahnya, yang hancur-hancur dari Mekah. Aku senang itu. Yang dicolek-colek ada tuh wadahnya begitu. Kelak. Itu tuh begitu. Kalau agak ada ibu, ada batu baterai ibu belah dalamannya kan itu. Ibu pakai ini salah ibu mata ibu bonjol langsung. Kalau lagi jempol ke mata. Jangan tolong jangan lagi digeprek batu baterai. Jangan. Sifat mata. Sunnah. Oh laki atau perempuan silakan. Kemudian selanjutnya sunat membahagiakan keluarga. Terutama suami bahagiain istri, senengin nih. Makanya mumpung tanggal 10 bulan Muharram beres ini bapak nggak kemana-mana kerjaan kagak ada libur apa lagi. Bawa istri ke CCM. Berangkat dari sini pakai mobil kayak pakai motor. Lantai ke atas, turun lagi lantai ke bawah, naik lagi lantai ke atas, muter ke Solaria, terus turun akan ketoprak di bawah. Kata perempuan lebih bego amat lagi gue. Hadirin berbahagia. Ajakin. Kalau ke puncak macet tulis Sentul banyak. Ada Jagal, Ayon. Oke, bawa. Kalau memang nggak ada juga biayanya, di sini ada Ciliwung. Langsung ada Kalibrado. Bawa naik motor ke Ciliwung. Ayo nak kita main mandi-mandian. Katanya, ayo pilih kanya ke sana. Gara-gara dulu sih pilih dari mati. Bahagia. Yang tadinya makan timbang ikan teri, sekarang layaknya bapak makan telur. Dia lagi ikan teri. Banyak makan telur. Telur ini serius dadar, asik. Masaknya enak. Yang laki kita senang, yang laki kita makan yang senang. Lalat jengkol muda, cariin lalat jengkol muda. Di mana adanya? Beliin supaya laki kita senang. Dapat beliin duit lagi kagak. Ya tahu lah muda. Laki kodoknya kagak. Laki
jodoh lu aja gawe kagak apa diem mancing terjadi. Sekarang makan ada mancing syar'i. Iya mancing syar'i. Makanya mancing syar'i itu bagaimana? Yang mancingnya bawa sejadah, bawa tasbih, bawa akbar Allahu akbar. Allah wiridan subhanallah. Dengerin apa? Udah kali aja nanti begitu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Iya, mancing syar'i namanya. Wah ada apa? Wah ada. Ya ada ini dari sekarang. Ini gampang. Mau berangkat makanya lepas sama Pak Ibu. Mau berangkat mancing Bapak. Ini pakaian mancing. Papa, ini dalam ada sejadah, ada toko. Papa takut bosan. Selamat mancing Papa. Hati-hati di jalan. Begitu orang mah jadi ini. Baru toh, insya Allah besoknya laki kita mau mancing lagi. Jadi gitu. Silakan. Bahagiain laki kita, bahagiain bini kita, bahagiain anak kita. Terus selanjutnya sunat diantaranya mengusap kepala anak yatim. Nih. Sedekahnya tadi udah. Ngusapnya ini belum. Ntar kita usap kepala anak yatim. Ya mohon maaf kalau yang perempuan pakai jilbab nggak usah dibuka. Udah kita usap. Kita usap kepalanya. Kalau yang yatim sunatnya dari belakang ke depan. Gimana? Dari belakang. Kalau yang bukan yatim, umpamanya entar di rumah sama bini, itu sunat juga. Sunat tadi. Dari depan ke belakang. Makanya entar usap ini, usap kepala. Ngucapinnya beda. Kalau ini baca sholawat, kalau Allah baca sayang. Sayang, usap juga. Dari belakang ke depan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada bacaan khusus. Itu mengusap kepala anak yatim. Apa keutamaannya setiap rambut daripada anak yatim? Mendoakan orang yang mengusap kepala anak yatim. Kalau anak yatim rambutnya ada 1000, maka dari setiap anak yatim itu 1000 rambut berdoa kepada orang yang usapnya. Rindik kayak. Begitu dahsyatnya anak yatim itu, begitu dahsyatnya doanya. Doa kamu semuanya ya sayang. Dahsyatnya doa kamu itu luar biasa. Doain makanya nih kita semua. Doain para donatur semuanya. Mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah, tambah lagi rezeki. Terus selanjutnya sunat ini di bulan Muharram di Asyura tepatnya. Jarang silaturahim ke orang alim. Jarang ke orang yang berilmu, ke guru, jarang ke guru atau ke orang yang sudah meninggal. Jarang ke makomnya para aulia Allah. Jarang ke Banten. Jarang ke Wali Songo, jarang. Ataupun makom-makom yang ada di sekitar kita. Paling tidak makom orang tua kita. Jarang hari ini kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, kalau orang tua masih ada, datangi orang tua kita, minta ridhonya, minta halalnya, minta berkatnya. Orang tua yang mendoakan anaknya tidak akan pernah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makbul, mustajab, akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diminta dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, mau dijawab. Makanya kalau mau ngasih barang sesuatu, mumpung sekarang, kalau orang tua masih hidup, kalau orang tua suka durian, bawa durian. Ini mah orang tua udah meninggal, ngoblang lagi malam Jumat. Apa? Buat emak yang udah meninggal, kata padahal kubur belum mah. Gua kemarin lagi hidup belum, baunya uang. Sekarang gua udah mati, ngoblang emak lo.
Ya bukan ngimpi emak, ada ngimpi emak, kayak kucing. Memangnya, lah masih hidup kan dibiarin orang tua. Dia masih hidup nih, bapak kita datengin. Dia doyan apa anggur bawa, dia doyan pisang bawa, dia mau sate bawa. Kasih. Orang tua kita bahagia, guru kita bahagia dikasih sama kita, silaturahim datang kita, maka itu merupakan kebahagiaan buat kita. Insya Allah hidup kita nggak pernah berangsa kalau sama orang tua nggak macam-macam, kalau sama orang tua tidak bermasalah, hidup kita tidak akan pernah berangsa. Sekali-kali Anda macam-macam sama orang tua, Anda macam-macam sama ibu, Anda macam-macam sama ayah, jangan harap kebahagiaan muncul, keberkahan muncul di tengah-tengah kehidupan kita. Sama seorang murid yang tidak pernah menjarahi tubuhnya ke guru, ruhnya ke guru, maka tidak akan pernah manfaat ilmu seumur hidupnya. Awas, yang punya pesantren belum balikin ke guru ke kiai, datang jalahin. Dan guru nggak ada bekasnya, sama juga bapak nggak ada bekas guru, sama juga mertua. Ada bekasnya nggak mertua? Anak mah boleh bekas, sama tua ada. Bekas mertua gue tuh. Ma, sehat ma. Apalagi udah anak-anak. Hati-hati. Nah, cara orang aneh. Terus, apalagi di bulan ini baca Qul 1000 kali. Udah belum? Udah baca Qul. Ulang dari sini 1000 kali. Qul. Allahu Akbar, Allahu Subhanahu Al-Ikhlas 1000 kali. Aku jangan udah habis nih, kita habis asal terakhir. Jujur baca. Itu yang kedengaran yang kedengaran biasa kan kayak kita mau orang penjelaran begitu emang. Iya, habis wiridan benar Allahu Akbar. Karena orang sini makan suka lidahnya gitu dan terbaik tapi udah cepet. Emang iya orang modern apa lagi? Nah, saya keturunan penjelaran. Ya nenek di penjelaran, kakek di penjelaran depan meninggal. Itu begitu orang penjelaran cepet. Kemana? Kayak gitu, orang itu gitu. Kemana memang? Lu ngapain? Mana sehat? Kerja cepat. Kalau diri dia begitu. Benar. Subhanallah sebetulnya mah karena lisannya udah biasa. Itu udah biasa. Enggak ada masalah itu ada itu. Memang Allah punya ban, bukan banalo, subhanallah. Cuman kan udah terbiasa. Baik kembali baca dulu. Lalu ada apa lagi sejarah yang tercatat di bulan ini, tetap tepatnya di tanggal 10 bulan Muharram, Asyura ini. Yang pertama diantaranya sejarah mencatat diterimanya tobat Nabi Adam alaihissalam tepatnya tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Adam setelah makan buah khuldi ketika di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kata Allah wala taqrabu hadhihi sajarah. Jangan deketin buah ini, akhirnya apa yang terjadi? Nabi Adam karena tergoda oleh iblis laknatullah melalui istri tercintanya Siti Hawa. Apalagi lagi perempuan menjadi penggoda. Hawa nafsu, makanya bukan Adam nafsu. Tidak, hawa nafsu. Karena memang bujuk rayunya itu perempuan tuh. Laba-laba setan perempuan. Bukan laba-laba setan perempuan, hati-hati. Makanya dalam kitab tasawuf suara perempuan bahaya. Jalan perempuan, setan itu selalu mengikuti beberapa setan dalam tubuh perempuan. Jalannya
Coba lihat jalan perempuan sama jalan laki beda. Laki mah lurus ini mah nggak ada macam-macam. Nah perempuan udah kayak entok. Masa saya mau ceritakan gitu. Coba makanya jangan kalau ada perempuan di depan, udah kita punya duluan ya, daripada kita aduh ya ini bahaya. Ini bahaya. Itu Nabi Adam awalnya kamu sama Siti Hawa. Dan sayangku Nabi Adam, kekasihku, my babe, aku kepengen buat itu. Jangan, nggak boleh. Nggak boleh kan Allah udah ngomong. Dikit apa sih? Perempuan bisa? Nggak boleh. Ini gitu masih ngomong gitu. Dia lah banyak. Dia punya bini begitu, punya istri mah. Mudah-mudahan ya. Digoda. Nggak boleh. Mana nih? Kalau perempuan udah begitu udah nggak enak, badan kita udah nggak enak. Udah jangan tapi dikit ya. Lihat diambil. Makan Siti Hawa. Pertama yang makan Siti Hawa. Kata Nabi Adam, enak. Nah maka buah kulitnya kekal. Beneran. Enak. Akhirnya Nabi Adam dia makan. Begitu Siti Hawa nyampe dada, Nabi Adam nyampe begini tenggorokan, Allah datang. Hei! Aduh, kesel. Nabi Adam sampai di sini jadi jatuh. Siti Hawa di dada. Jadilah yang sekarang. Buat dada. Gitu. Ya. Ya tapi masih bagus di dada. Coba kalau di perut. Udah. Hadirin yang berbahagia. Akhirnya Allah udah ada ini sebetulnya cerita. Emang udah dischedule sama Allah, udah disetting mau turun ke dunia. Udah turun. Ratusan tahun Nabi Adam jalan gak ketemu sama Siti Hawa. Nabi Adam terus menangis mencucurkan air mata begitu sama Siti Hawa. Akhirnya kedua-duanya ternyata terus berdoa kepada Allah. Doanya Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana dolamna ibadi anfusana wa illam la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu terus baca. Akhirnya Nabi Adam dipertemukan oleh Allah tanggal 10 bulan Muharram. Di mana dipertemukannya? Di Jeddah. Makanya Jeddah itu tempat kakek dan nenek kita bertemu, disebutlah Jadun Jeddah. Jadun kakek, Jeddah kakek nenek perempuan. Nenek. Itu kotak di mana dipertemukannya Nabi Adam dan Siti Hawa. 1, 2, tanggal 10 bulan Muharram Nabi Ibrahim dibakar di tengah api ketika setelah menghancurkan berhala. Tapi apa yang terjadi? Nabi Ibrahim tidak hangus, tapi Nabi Ibrahim dalam keadaan dingin. Kenapa demikian? Allah berfirman dalam Al-Quran, Kulna ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Api Adam tidak aroda syai'an ayakula lahu kun fayakun. Akhirnya api jadi adem. Bapak RT kalau pengen adem api, Bapak amalkan itu ayat. Ya, amalkan. Kulna ya narukuni badan wasalaman ala Ibrahim. Terus coba Bapak banjurin bensin ke awak Bapak. Kalau kagak mati. Nah, kita mah bukan nabi. Itu mah nabi. Lah zaman dulu mah jangan mau nabi, wali Allah aja bisa bismillahirrahmanirrahim jalan di atas ayat. Kenapa? Lah kagak banyak dosa. Lah kita mau mengamalkan apa itu udah dosanya banyak. Kagak seimbang. Jadi kayak begini Pak sorbannya doang yang gede. Sama jasa dapatnya ya. Dosanya masuk bulu-bulu. Lah gedeannya saya, dosanya mah ibu mama bapak mah.
Dan yang gede mah yang bahaya orang ngerti. Dan orang kagak ngerti mah gak ada masalah. Orang kagak ngerti ya. Yang ngerti yang masalah mah ustad. Ada belagu jadi ustad. Ya emangnya neraka kan duluan ustad. Siapa yang ngerti? Ustad kan sorban belagu waktu sorban begitu coklat begitu sorbannya jelek lagi. Belum dia ngasih lagi. Cakap langsung kiai gitu. Boleh juga kalau tuker mah enak. Dia coba bayangin, ya Allah luar biasa. Oh jangan salah, itu Nabi bisa begitu wali, bisa berjalan di atas air. Nah kita mau wali murid kita murid boleh nikah. Nah kita siapa? Bisa apa kita? Jangan coba-coba kalau kita pulang lebaran Rasulullah kali ya panas, jangan dulu diambil digorengan. Gorengan kecilan Banten kali muslim ya. Kalau Banten lo begini insya Allah gitu. Iya, melepuh. Kunaya taruh kuni badan wasalaman anak Ibrahim. Karena bersihnya Nabi, karena bersihnya seorang Nabi, apalagi Nabi Ibrahim, masya Allah luar biasa. Lanjut, Nabi Yunus alaihi salam diselamatkan dari perutnya ikan. Tepatnya tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Yunus dimasukin ke dalam perut, sesungguhnya ini Allah yang memerintahkan begitu. Karena semua dalam kehidupan ini sudah dischedule sama Allah, disimpan sengaja sama Allah. Supaya apa? Diselamatkan. Sesungguhnya manusia yang ada di tempat yang orang itu tidak senang, sesungguhnya mereka sedang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan salah, dipensiunkan teh supaya diselamatkan sama Allah. Jadi waktu ada di pensiun itu diselamatkan pensiun teh sama Allah. Dia udah, makanya udah tasbih, dikir, wirid. Kamu dia mau orang sok, masih di Kapolsek juga alhamdulillah. Yang sering silaturahmi bawa beras cuma dia. Cuma beras bukan dari dia, dari Kapolsek. Ya emang bener, dia sering bawa beras ke pesantren beliau itu. Dulu kalau udah Kapolsek itu sering gitu kan datang, beliau luar biasa datang mengunjungi santri, dia santri luar biasa. Ini berkah buat kita semua. Ya makanya ini gambarannya Nabi Yunus diselamatkan tepat tanggal 10. Makanya disebut dengan Asyura. Paham? Itu jadi Asyura itu asal kata asyara artinya 10. Inilah tanggal 10 bulan Muharram. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan anak yatim semuanya. Doain ya kita semuanya anak supaya jadi anak yang soleh ya. Anak yang berbakti kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama nusa dan bangsa. Cita-citanya terus sekolahnya tinggi sampai doktor, sampai profesor, terus kejar. Kalau masih kita mampu, apalagi usia kita masih muda, terus ya mau jadi anak dokter, terus mau kerja di mana, terus mau jadi petani, terus lanjutkan perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW, terutama orang tua kita yang telah berjuang, yang telah mengukir sejarah sampai saat ini, sehingga alhamdulillah masjidnya luar biasa, masyarakatnya luar biasa, kampung kita luar biasa. Mudah-mudahan kampung kita menjadi kampung yang penuh dengan keberkahan, berkah dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini saja yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon bukan pintu maaf yang seluas-luasnya. Khutman sopak wadat makadar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian penyampaian tausiah agama dari guru kita. Mudah-mudahan pesan-pesan atau wejangan